Ya, selamat siang saudara-saudari terkasih. Selamat datang di pertemuan pertama untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai filsafat dalam ilmu dan penerapannya. Mungkin saudara-saudari sekalian bertanya-tanya, paling tidak 2 pertanyaan. Yang pertama, apa itu filsafat? Dan yang kedua, mengapa kita perlu mempelajari filsafat untuk dapat menghasilkan tulisan ilmiah yang baik. Nah, kedua pertanyaan itu adalah tujuan dari pemaparan atau diskusi kita hari ini. Nah, pertama-tama, apa itu filsafat? Nah, pernahkah saudara-saudari memandangi langit berbintang ketika cuaca cerah pada malam hari? Nah, berfilsafat itu bisa jadi seperti itu. Filsafat ini bisa diibaratkan seperti seseorang yang sedang berpijak di bumi, sedangkan wajahnya menengadah memandang ke bintang-bintang. Dalam segala keterbatasan, kita tetap ingin tahu kesemestaan yang tak terbatas. Atau berfilsafat itu juga bisa diibaratkan seperti seseorang yang mendaki gunung lalu sampai di puncak tertinggi. Nah, ketika sudah sampai puncak tertinggi itu, dia mengambil jarak dari realitanya, kemudian memandang ke arah ngarai dan lembah di bawahnya. Dalam keadaan ini pun, seorang manusia ingin menyimak kehadirannya dengan kesemestaan yang dilihatnya di sekitarnya. Intinya, dalam kehidupan kita sebetulnya tidak pernah jauh dari berfilsafat, bertanya-tanya, berusaha melihat menyeluruh, dalam dan luas untuk memahami keberadaan kita. Nah, kalau dilihat dari sisi etimologi dan definisinya, filsafat ini berasal dari bahasa Yunani. Lebih tepatnya berasal dari kata philos yang berarti suka atau cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi secara bahasa, filsafat bisa diartikan sebagai kecintaan akan kebijaksanaan. Sedangkan kalau kita beranjak ke ranah yang sedikit serius nah, filsafat menurut Titus dan kawan-kawan ada beberapa definisi. Yang pertama, filsafat bisa didefinisikan sebagai sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Nah, saudara-saudara, pernah tidak saudara-saudara ini melihat segala sesuatu di lingkungan ya sebagaimana apa adanya. Tetapi pernah tidak suatu ketika Anda duduk diam dan sedikit merenung, bertanya-tanya tentang makna segala realita yang ada di sekitar saudara? Nah, itu adalah salah satu definisi filsafat. Lalu filsafat juga bisa didefinisikan sebagai suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Jadi, filsafat ini adalah proses berpikir yang tidak henti-hentinya mempertanyakan. Bisa digambarkan secara singkat seperti itu. Filsafat juga bisa dideskripsikan sebagai usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Ibarat seekor burung yang memandang ke bawah ketika ia terbang tinggi. Dia bisa melihat semua landscape yang ada di bawah secara menyeluruh. Dan yang terakhir, filsafat bisa didefinisikan sebagai sekumpulan problema-problema yang langsung mendapat perhatian dari manusia dan dicarikan jawaban-jawabannya oleh ahli filsafat. Nah, filsafat ini memiliki sifat. Paling tidak ada 3 sifat dari berpikir filsafat: menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Mari kita lihat satu persatu. Berpikir filsafat dikatakan menyeluruh karena ketika kita berfilsafat, kita ingin tahu konstelasi ilmu satu dengan ilmu yang lain. Jadi, pengetahuan yang kita
pahami tidak terisolir, tapi saling terkait dengan yang lainnya. Nah, yang perlu diingat di sini adalah seperti yang dikatakan oleh Socrates, ketika kita ingin menyelidiki sesuatu, kita harus bisa mengosongkan gelas pemikiran kita terlebih dahulu. Socrates dengan baik mengatakan, yang saya tahu ialah bahwa saya tidak tahu apa-apa. Jadi ketika kita ingin menyelidik, kita ingin meneliti, kita kembali kepada sikap bahwa saya ini gelas kosong dan saya tidak tahu apa-apa. Kemudian ketika kita berpikir filsafat, maka kita akan berpikir secara mendasar. Nah, saudara-saudara sekalian, seorang filsuf bisa digambarkan sebagai seseorang yang tidak pernah berhenti bertanya sampai menemukan dasar atau akar dari realita yang dia selidiki. Nah, kenapa? Karena filsuf ini tidak percaya bahwa ilmu itu benar secara absolut. Kalau benar, ditanyakan lagi nih, mengapa benar? Apa kriteria benar? Mengapa hal ini bisa dikatakan benar sementara yang di sana tidak? Lalu bahkan lebih mendasar lagi, sebetulnya kebenaran itu apa? Nah, demikian seterusnya sampai dia mencapai dasar yang mungkin kadang juga tidak akan sampai ke sana. Dan yang ketiga, berpikir filsafat adalah berpikir spekulatif. Semua pengetahuan yang sekarang ada sebenarnya dimulai dari spekulasi. Contoh, dulu manusia berspekulasi sebetulnya bentuk bumi itu seperti apa. Ada yang berspekulasi bahwa bumi ini datar, lalu bumi ini ada yang berspekulasi bahwa bumi ini bundar. Nah, semua berangkat pada spekulasi sebelum kemudian muncul cara-cara untuk membuktikannya. Nah, tapi spekulasi-spekulasi inilah yang kemudian merangsang proses berpikir, kemudian pertanyaan-pertanyaan muncul dan membuat kita bisa berpikir secara menyeluruh sampai ketemu pada keilmuan yang ya mungkin belum bisa dikatakan benar secara absolut, tapi sampai pada pemahaman. Kemudian apa sih pokok permasalahan dalam filsafat? Pokok permasalahan dalam filsafat ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah logika. Ketika kita bicara pada filsafat, kita berbicara tentang apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah. Lalu bukan hanya masalah benar atau salah, tetapi juga pada ranah kedua ada etika. Mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Lalu bukan hanya baik dan buruk, pada ranah ketiga, filsafat juga mencakup pada estetika, yaitu apa sih yang disebut dengan indah, apa sih yang disebut dengan jelek. Tapi pada dasarnya, berpikir filsafat itu mengajak kita untuk mengetahui sesuatu secara luas dan mendalam. Nah, berbicara filsafat tidak lepas dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ketiga hal itu adalah unsur-unsur esensial dalam filsafat. Sekali lagi, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mari kita lihat satu persatu. Nah, pertama, ontologi ini berasal dari bahasa Yunani, yang berasal dari kata on atau ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Maka ontologi dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang yang ada. Secara lebih khusus, ontologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang membahas hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality. Nah, sesuatu yang ada ini bisa berbentuk jasmani atau konkret dan juga bisa berbentuk rohani atau abstrak. Sementara epistemologi ini juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti episteme, pengetahuan, dan logos, teori.
Sehingga epistemologi ini bisa didefinisikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Mungkin sampai sini masih agak sedikit terdengar seperti teka-teki ya saudara-saudari sekalian. Nanti kita akan melihat bagaimana sih ontologi dan epistemologi ini secara sederhana dapat kita gunakan untuk menyusun suatu penelitian yang baik. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, selain ada ontologi, ada epistemologi, ada juga yang disebut dengan aksiologi atau nilai guna ilmu. Nah, aksiologi ini adalah bahasan yang menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Perlu diingat bahwa ilmu itu tidak bebas nilai. Artinya, pada tahap-tahap tertentu, kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat. Sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malahan menimbulkan bencana. Contoh, misal seorang ilmuwan nuklir ingin mengembangkan senjata pemusnah massal. Mungkin secara keilmuan dia ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan apakah hal ini mungkin dilakukan. Tetapi kalau dilihat dari aksiologinya, maka upayanya untuk membuat senjata pemusnah massal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai filsafatnya, karena jelas itu bukan membawa kesejahteraan bersama, tapi justru menimbulkan bencana. Oke. Nah, sederhananya seperti ini saudara-saudari sekalian. Ketika kita ingin membuat penelitian, kita bisa berangkat dari ontologi tentang apa itu realita. Kita buat contoh konkret saja. Semisal saat ini saya sebagai seorang guru sedang menghadapi realita bahwa selama masa pandemi motivasi belajar siswa saya menurun. Itu realita yang ada. Jadi sekali lagi realitanya adalah motivasi belajar siswa saya menurun. Oke. Nah, lalu ada apa dengan itu? Nah, kita ke epistemologinya nih. Epistemologi bisa dipahami sebagai bagaimana saya memahami realita itu. Jadi realita bahwa motivasi siswa saya menurun, itu saya coba pahami dengan cara bagaimana? Apakah dia bisa diukur? Oh, mungkin saya bisa mengukur tingkat motivasinya dengan menggunakan kuesioner. Atau saya juga bisa menggunakan cara wawancara. Saya bisa melakukan wawancara dengan beberapa peserta didik. Oke. Lalu data tadi yang setelah saya ukur dengan berbagai cara, apakah bisa diinterpretasikan? Misal dari hasil wawancara, oh anak-anak ini banyak yang tidak termotivasi untuk PJJ karena harus membantu orang tuanya bekerja. Nah, di sini data bisa diinterpretasikan sebagai berarti motivasi belajar selama PJJ menurun karena faktor ekonomi misalnya. Kemudian setelah saya memperoleh data, saya bertanya-tanya lagi, apakah data ini bisa dianalisis dengan alat tertentu? Semisal tadi saya mengukur motivasi siswa saya dengan angket. Nah, data-data itu bisa saya ubah dalam bentuk angka, kemudian mungkin saya analisis secara statistik menggunakan SPSS, atau saya bisa melakukan pemodelan. Nah, dari situ maka saya bisa memahami realita tadi. Nah, proses dari memahami dari melihat apa itu realita, kemudian digabungkan dengan epistemologi, bagaimana saya memahami realita dengan cara mengukur, menginterpretasi, dan menganalisis tadi, bisa dituangkan dengan sangat baik, dan itu akan membentuk tulisan ilmiah yang baik, yang bisa nanti dipresentasikan secara lisan maupun tulis. Yuk, kita coba lagi dengan contoh lain mungkin yang lebih sederhana nih. Misal saya bicara tentang makan malam yang baik, menu makan malam, realitas saya malam ini. Itu ontologi. Kemudian bagaimana saya memahami realita? Bagaimana saya mengukur, menginterpretasi, dan menganalisis? Wah, makan malam. Saya mengukur nih, hari ini saya sudah makan 2 kali, ditambah sore nanti saya
mungkin menghadiri acara jamuan dengan teman. Berarti kalau diukur saya sudah makan 3 kali. Berarti saya bisa menginterpretasikan bahwa makan malam bukan menjadi suatu keharusan bagi saya malam ini. Dan hasil analisisnya bisa disampai simpulan bahwa saya tidak akan makan malam hari ini. Nah, itu tadi contoh sederhana bagaimana kita menggunakan ontologi dan epistemologi untuk melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita secara lebih mendalam dan luas sehingga bisa menghasilkan tulisan ilmiah yang baik. Lantas, mengapa kita perlu mengawali dengan filsafat? Seperti tadi bahwa ketika kita ingin menciptakan, menulis tulisan ilmiah, akan sangat membantu jika kita bisa memahami realita, melihat realita dan memahami realita itu secara dalam dan luas. Itulah gunanya filsafat. Nah, bisa juga dikatakan di sini bahwa filsafat ini bisa membantu kita untuk menjajaki jawaban baru terhadap persoalan filsafat yang terus-menerus dipertanyakan selama ini. Atau dalam contoh saya tadi, saya dengan mencari data mengenai penurunan motivasi belajar siswa saya bisa menjajaki bahwa saya punya jawaban baru nih. Kenapa siswa saya selama PJJ ini motivasi belajarnya menurun, dan mungkin jawaban ini belum pernah terpikir sebelumnya oleh saya. Kemudian, filsafat juga membantu kita untuk menunjukkan bahwa ide falsafi sebetulnya memiliki relevansi dengan persoalan masa kini, bahwa filsafat itu tidak hanya di awang-awang, tapi ternyata ketika saya sudah menggunakan epistemologi tadi untuk memahami realita yang ada di sekitar saya bisa menyelidiki, kemudian menjawab pertanyaan, dan akhirnya jawaban itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang aktual yang saya hadapi saat ini. Dan ini bisa menjadikan kita harapannya memiliki kesadaran untuk lebih kritis, lebih cerdas, dan bijaksana. Bahwa saya sadar bahwa motivasi siswa saya menurun, maka saya harus mencermati dengan kritis apa faktor-faktor yang menyebabkannya, dan kemudian menyimpulkan untuk memilih langkah yang lebih cerdas dan bijaksana untuk mengatasi realita yang ada di hadapan saya. Nah, untuk tugas pertama Anda pada minggu ini, Anda diminta untuk menerapkan tadi ontologi dan epistemologi untuk menjawab pertanyaan filsafat yang sudah ada sejak lama. Sederhana saja pertanyaannya. Siapa saya? Siapa Anda? Nah, dalam tugas ini Anda diminta untuk mendeskripsikan diri dalam 500 kata paling banyak dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang membuat saya menjadi pribadi saat ini? What, atau dalam bahasa Inggris mungkin lebih mudah dipahami, what makes me me? Atau sederhana saja, siapa saya? Oke. Silakan ketik esai saudara menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dalam format Microsoft Word, dan tugas dikumpulkan melalui Google Classroom. Ya, demikian pemaparan sederhana saya hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Tuhan memberkati.